Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal UTS Mikroekonomi. Sebelumnya mohon maaf kalau tulisan dan gambarnya agak jelek. Yang soal pertama ada berkaitan dengan pergerakan pada kurva supply dan demand. Jawablah pertanyaan di bawah ini disertai dengan gambar dan penjelasan yang sesuai. Soal pertama itu ada apa yang akan terjadi dengan kurva permintaan e-book reader, dan buku cetak jika harga e-book tersebut turun. Berarti di sini yang pertama itu harga e-booknya turun. Harga e-booknya turun. Kurva pertama ada kurva e-book. Kurva e-booknya mengalami move along ke bawah. Kenapa move along dan kenapa juga move alongnya ke bawah? Karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Karena di sini harga e-booknya turun, maka di sini harga kurva e-book tersebut move alongnya ke bawah. Lalu kurva kedua ada e-book reader e-book reader. Di sini e-book reader mengalami shifting ke kanan. Kenapa mengalaminya shifting ke kanan? Karena kan harga e-booknya turun. Berarti peminat pembaca e-booknya tuh menjadi lebih banyak. Jadi kurvanya menjadi shifting ke kanan. Lalu yang ketiga ada buku cetak. Buku cetak ini mengalami shifting ke kiri. Kenapa shiftingnya ke kiri? Karena orang-orang lebih minat membaca e-book daripada buku cetak karena harga e-booknya sedang turun. Jadi buku cetaknya menurun, shiftingnya ke kiri. Tuh. Itu untuk soal yang nomor 1. Yang A maksudnya. Terus soal yang kedua, yang B, itu ada apa yang akan terjadi dengan kurva permintaan sepeda bermerek dan sepeda tidak bermerek jika pendapatannya naik. Nah, di sini ada pendapatannya naik. Pendapatan naik. Sini kan ada 2 kurva nih. Yang pertama ada kurva sepeda bermerek dan sepeda tidak bermerek. Nah, kurva yang sepeda bermerek ini mengalami shifting ke kanan. Kenapa shifting ke kanan? Karena pada saat pendapatan naik, uang orang-orang kan jadi lebih banyak nih. Orang-orang punya uang yang lebih untuk membeli yang lebih mahal. Jadi orang-orang lebih memilih untuk membeli sepeda bermerek karena menurut mereka sepeda bermerek memiliki kualitas yang lebih tinggi karena harganya juga yang lebih mahal. Nah, jadi sepeda yang tidak bermereknya turun, shiftingnya ke kiri. Shifting ke kiri. Kenapa shiftingnya ke kiri? Ya karena itu kan pendapatan orang naik nih. Orang-orang memiliki uang lebih banyak untuk membeli sepeda. Karena memiliki uang yang lebih banyak, orang-orang lebih memilih sepeda bermerek karena kualitasnya lebih baik. Harganya yang lebih tinggi menandakan kualitas yang lebih baik. Tuh. Itu untuk soal yang nomor 2, yang B. Lalu soal yang ketiga, yang C itu ada apa yang akan terjadi dengan kurva penawaran hand sanitizer, alkohol, sabun cuci tangan jika harga hand sanitizernya naik. Perhatikan di sini
harga sanitizernya naik. Hand sanitizernya naik. Yang pertama itu ada kurva hand sanitizer. Kurva hand sanitizer mengalami move along ke atas. Kenapa move along ke atas? Karena kan tadi tuh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Di sini kan harga hand sanitizernya naik nih, maka hand sanitizer tersebut move along ke atas. Lalu yang kedua ada kurva alkohol. Alkohol ini mengalami shifting ke kanan. Kenapa shifting ke kanan? Karena alkohol ini kan komplementer ya, barang komplementer. Komplementer itu kan punya kaitan sama hand sanitizer. Jadi saat harga hand sanitizernya naik, si harga alkoholnya juga ikut naik. Lalu yang ketiga ada sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan itu mengalami shifting ke kiri. Kenapa shifting ke kiri? Karena ini kan harga sabun cuci tangan tersebut itu barang substitusi. Tidak ada kaitannya sama hand sanitizer. Jadi saat harga hand sanitizernya naik, harga sabun cuci tangan itu nggak ada kaitannya sama harga hand sanitizer. Jadi shiftingnya tuh ke kiri. Itu untuk soal nomor 1 yang C. Lalu soal nomor 2 itu hitunglah dan simpulkan tingkat estimasi demand dan elastisitas supply dari persamaan berikut. Jadi yang kedua ini hitung-hitungan. Yang kedua yang A itu diketahui dulu. Ketahuinya QS-nya itu minus 1000 ditambah 200P. Terus QD-nya itu ada 2500 dikurang 150P. Langkah pertama itu dimasukkan ke kita cari P-nya dulu nih. Kita cari P-nya pakai QD sama dengan QS sama dengan QD. Sama aja sih sebenarnya. Tapi biar enggak minus. QS sama dengan QD. Kan di sini ada minus 1000 ditambah 200P sama dengan 2500 dikurang 150P. Ini P-nya kita samain, P sama P angka aja sama angka aja. Jadi 200P tambah 150P sama dengan 2500 ditambah 1000. Ini jadi 350P. Yang ini jadi 3500. Itu di pindah ruas. 3500 dibagi 350. P-nya sama dengan 10. Nah, kalau udah ketemu P-nya nih, kita substitusi P-nya. Kita masukin P-nya ke sama A. Kalau enggak yang QS ke yang QD. Kita masukin ke yang QS aja. QS kan ya, minus 1000 tambah 200P. Ini minus 1000 tambah 200
200 kali 10 minus 1000 ditambah 2000. Hasilnya itu sama dengan 1000. Q-nya kan udah dapet nih 1000. Q-nya 1000, P-nya 10. Lalu dimasukin ke rumus delta Q per delta P. Jadi QS kan tadi minus 1000 ditambah 200 P. QS aksennya sama dengan 200 P. 200. Terus QD kan 2500 dikurang 150 P. Berarti kiri aksennya sama dengan minus 150. Terus dicari elastisitas supply dan demand-nya. Elastisitas supply-nya itu kan 200, masukin ke rumus jadi gini, sama dengan 2 kalau di atas 2 ini jadi elastis. Lalu yang ini itu minus 150 dikali sama dengan minus 1,5. Ini juga elastis karena di atas 0. Di atas 0. Lalu yang B itu ada PS dan PD. Kita W-nya dulu. PS-nya itu ada 20 ditambah 2Q. PD-nya ada 80 dikurang Q. Dimasukin dulu tuh buat cari Q-nya. PS dengan PD 20 ditambah 2Q sama dengan 80 dikurang Q dikurang Q. Kita pindah ruas lagi, jadi 2Q ditambah Q sama dengan 80 dikurang 20. Ini kan 3Q sama dengan 60. Q 60 dibagi 3, Q-nya 20. Terus cari P-nya. Masukin ke persamaan juga. 20 ditambah 2Q. 20 ditambah 2 dikali 20. 20 ditambah 2 kali 20 40. Berarti P-nya 60. Udah ketemu P-nya 60. Karena kan ini karena ini P, jadi kita harus ubah ruas biar Q gitu. Yang pertama PS. Yang pertama itu PS. 20 ditambah 2Q. Pindah ruas kan. Jadi 2Q dikurang 20P. Q-nya sama dengan 20 dikurang P per 2. Q-nya minus 10 ditambah 0,5P. Berarti Q aksennya sama dengan 0,5. Lalu yang PD-nya kan tadi 80 dikurang Q. Ini pindah ruasnya jadi Q sama dengan 80 dikurang P. Berarti Q aksennya sama dengan minus 1. Kalau udah dapet nih ininya, udah dapet
key aksennya itu tinggal dimasukin. Ini 0,5 dikali 60 tuh tadi dibagi 20 sama dengan 1,5. Ini elastis karena di atas 0. Lalu yang ini juga sama, masukin tadi kan minus 1 dikali 60 dibagi 20 sama dengan minus 3. Ini juga elastis karena di atas 0. Jadi kalau di atas 0 itu elastis gitu. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang belibet. Terus kalau ada salah-salah juga. Terus kalau gambar dan tulisannya agak jelek, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.